Halo, Oh, gimana kabarnya Mbak Nisa? alhamdulillah jauh lebih baik dari yang kemarin. Tapi sekarang lagi ini sih, lagi apa ya? Lagi ngerasa agak ada yang dipikirin gitu. Gelisah-gelisah Boleh sedikit. silakan cerita. Iya, jadi melanjutkan yang sebelumnya ya. Iya, jadi saya masih apa ya? Semenjak bapak saya meninggal, saya tuh jadi makin protektif gitu loh sama mama saya. Karena kalau misalnya saya keluar rumah gitu, kalau ada teman yang ngajakin keluar, saya tuh nggak berani lama-lama. Kalaupun misalnya saya lama-lama gitu keluar rumah, jadi saya kunciin ibu saya dari luar. Karena saya takut, takut ada orang lain, misalnya kan rumah saya sepi ya, di daerah rumah saya tuh sepi. Jadi takut ada orang yang iseng gitu ke apa ke dalam rumah, takutnya mama kenapa-napa gitu. Atau kalau misalnya malam nih, mama tidur, dia tuh suka ngunciin pintu, dikunci. Kan saya jadi takut ya, karena kan ya apa itu bapak saya meninggal tiba-tiba kejang gitu loh. Kan emang sakit sih, sebelumnya tuh sakit paru-paru gitu, emang udah lama sakit paru-parunya. Terus seminggu sebelum meninggal tuh yang tadinya sehat sehat biasa gitu, tiba-tiba kejang-kejang. Jadi saya takut apa ya, mungkin karena saya mikirnya bapak tiba-tiba meninggal, tiba-tiba kejang gitu, terus apa gak ngomong lagi selama seminggu. Tuh bener-bener di rumah sakit yang diem pakai oksigen, pakai apa sih, ada monitornya gitu, alat apa, ngecek detak jantung yang kayak gitu-gitu. Jadi saya tuh takut kehilangan mama. Jadi kalau misalnya mama kamarnya dikunci tuh gelisah, takut kayak ya Allah, takut kayak bapak, maksud takut tiba-tiba kehilangan. Soalnya kan saya tuh selalu mikirnya mama, apa, saya tuh selalu mikirnya orang tua saya tuh panjang umur. Padahal emang apa ya, bapak saya tuh umurnya udah 76 tahun. Kalau kata kakak saya mah emang apa ya, udah waktunya gitu. Ditambahkan sakit tuh udah 10 tahun. Tapi saya tuh selalu mikirnya panjang umur, kok panjang umur. Jadi pas bapak saya meninggal tuh saya kayak ngerasa terpukul banget, kayak kenapa sih Allah tuh ngasih cobaan ini sama saya. Sampai ya keluarga saya tuh ngomong, kamu kayak gak pernah ngaji aja gitu. Tapi yang namanya pas lagi kejadian itu tuh saya nggak bisa apa ya, berpikir kenapa, padahal yang kehilangan bukan saya aja gitu ya. Saya pikir-pikir bukan saya aja, bapak saya juga kehilangan orang tuanya, ibu saya juga malah kehilangan orang tuanya dari kecil gitu. Tapi waktu kejadian itu tuh saya eh, gak mau lagi ya Allah, apa ada di situasi kayak gitu. Makanya sekarang setiap kalau misalnya kemana-mana, mama ke pasar aja nih, kalau bisa saya deh yang temenin, biar Hmm. maksudnya biar saya tuh bisa ngehandle semuanya, biar mama tuh ada di depan mata saya gitu, apa masih dalam jangkauan saya gitu ya. Jadi sekarang tuh kalau kemana-mana takut lah gitu, gak mau ninggalin mama sendirian. Padahal mama saya juga kayak ya udah, kalau keluar mah keluar aja santai aja gitu, tapi saya nggak bisa, takut. Usia Mama berapa? Mama sekarang 65 tahun. Masih produktif atau maksudnya kegiatan sehari-hari? Waktu ada bapak sih ini ya apa, produktif sih. Tapi sekarang semenjak gak ada bapak juga jadi kayak masak tuh kayak nggak, masak buat siapa gitu kan, dulu mah buat bapak gitu. Padahal kan saya juga perlu dimasakin gitu ya. Tapi kayak gak mau, jadi ngelihat mama kayak gitu tuh saya lebih takut gitu loh, kayak kok padahal dulu waktu ada bapak mama tuh kayak yang produktif, kayak apa-apa tuh ngerjain apa tuh, gesit gitu, kayak Iya. seger aja gitu. Di umur 65 tuh kayak nggak kelihatan 65, tapi sekarang semenjak bapak gak ada tuh jadi kayak kok jadi kayak anak kecil ya, lebih sensitif juga ya kan. Ya jadi kayak kayak anak kecil lagi gitu. Kadang saya tuh apa ya, kayak kok mama jadi kayak gini gitu, padahal dulu waktu ada bapak tuh kayak kemana-mana seger gitu, kayak jalan kemana-mana tuh nggak kelihatan. Sekarang tuh kayak apa-apa tiduran. Jadi sayanya tuh kayak ya Allah, gak mau ninggalin, takut takut. Iya. Terus
respon mama kalau misalnya Mbak Nisa misalnya pergi kunciin pintu atau terlalu itu terlalu hati-hati misalnya, respon mama gimana? Eh, Kadang sih mama ya udah nggak apa-apa dikuncin aja gitu dari luar. Sebenarnya di dalam juga ada kunci sih. Jadi nggak yang apa mama tuh di dalam kekunci banget gitu. Enggak. Cuma kadang kayak jangan terlalu kayak gitulah gitu. Keluarga yang lain gitu kakak-kakak kayak kamu juga perlu hidup gak sih kayak kamu kan harus kerja keluar. Kadang saya tuh kayak kalau misalnya mau kerja nih baru interview aja nih kayak gak mau ah nanti mama di rumah sama siapa terus nanti kalau misalnya mama keluar gimana terus kalau mama jatuh gimana jadi kayak gak mau gitu terus kata saudara kayak kamu hidup tuh terus berjalan kan kamu juga perlu maksudnya ketemu sama orang lain harus ada apa ya ya maksudnya kamu kan nanti pengen kali nikah kayak gitu kadang saya suka mikir kayak kayaknya udah deh hidup saya udah sama mama aja deh gitu kayak gak Eh, gak pernah perlu. Mbak Nisa pernah komunikasikan ini sama mamanya, misalnya ngobrol ngobrol soal ini gitu. Pernah tapi ya gitu mama mah bilangnya nggak apa-apa kerja mah kerja aja gitu tapi saya ini yang nggak tahu nggak bisa nggak tega aja gitu kayak ya Allah, belum siap waktu bapak kayak gitu aja saya nangisnya tuh kayak ya Allah parah gitu berhari-hari gitu baru baru bisa sadarnya tuh 2 hari bapak mau meninggal gitu sampai bapak meninggal tuh tiba-tiba saya tuh ngerasa oh ini tanggung jawab saya bapak udah gak ada saya harus jagain mama gitu. Padahal kayak ya udah aku juga masih kecil gitu kakak-kakak aku juga biasa aja gitu nggak terlalu kamu harus jadi ditambah ini sih apa kadang keluarga saya juga suka ngomong nitip ya mama itu tuh Ah, menurut saya kayak aduh itu bukan beban sih maksudnya itu kayak lebih berat aja kayak tanggung jawabnya kayak lebih tiba-tiba oh iya ini harus saya jagain kadang pintu rumah juga kayak malu-malu tuh ngecek padahal saya punya kakak ya tapi kayak kok dia kayak nggak ngelindungin saya padahal apa saya pikir-pikir gitu apa saya yang berlebihan apa gimana ya tuh eh, menurut menurut Mbak Nisa, misalnya nih ya, misalnya, misalnya ada, misalnya papa ayahnya bisa lihatlah keadaan Mama sama Mbak Nisa. Kira-kira menurut Mbak Nisa nih, pandangan papa tuh gimana gitu? Pandangan ayahnya Mbak Nisa gitu. Melihat melihat kalian berdua ini gitu. tapi kalau saya pikir-pikir ya sebelumnya tuh bapak saya juga kayak gitu jadi kalau misalnya mama keluar tuh suka apa ya kayak mama udah di mana suka khawatir gitu loh jadi kayak saya ngerasanya kayak kok bapak ada di saya padahal dulu Ya. waktu bapak kayak gitu tuh saya risih gitu kayak apa sih pak tenang aja nggak akan kenapa-napa kok jadi bapak saya tuh ngitungin kalau misalnya mama saya keluar nih Hmm. jam macetnya dihitung kalau macet tuh paling 30 menit harusnya jam segini tuh udah nyampe harusnya ini kok belum nyampe gitu jadi ada di saya juga kayak gitu jadi kayaknya kalau misalnya ada bapak gitu ya kayaknya bapak juga ya emang si mama harus dipantau kayaknya gitu sih saya pikirnya Eh, Berarti ke bawah ya. Mungkin Mbak Nisa iya juga ke bawah gitu secara nggak sadar ke bawah sama kebiasaannya ayah gitu kan. Karena nggak ada, jadinya seperti jadi tanggung jawab Mbak Nisa gitu. Tapi padahal kan Mama juga punya kegiatan sendiri kan sebenarnya kan? Ya kan? Iya. Padahal di rumah juga yang ngaji mah ngaji gitu ya mama gitu keluar tapi kayak ngerasa lebih aman aja kalau ada saya lihat gitu ada di dalam pandangan saya tuh kayak oh iya ada mama aman terus saya ngerasanya Eh, Sebenarnya kalau menurut saya sih ya, suatu keberkahan juga sih sebenarnya kan ya kita masih bisa eh, sama-sama mama, apalagi Mbak tinggal tinggal bersama gitu kan ya. eh Tidak salah sih menurut saya kalau melindungi, tapi kalau itu sampai mengganggu kegiatan Mbak Nisa misalnya gitu kan, kalau Mbak Nisa sendiri merasa itu berlebihan nggak gitu?
kadang ada kayak kok begini banget ya, orang mah biasa aja gitu kalau misalnya ninggalin rumah mah ya udah. Kadang temen juga ngomong gitu kayak ya udah pasrahin aja sama Allah gitu kan, kayak tapi ya bisa nih awalnya kayak ya udah iya tinggalin, tapi nanti tuh ada kepikiran kayak ih mama, takut mama jatuh, takut mama apa ya keluar misalnya ada orang iseng apa gimana gitu, nggak bisa diilangin gitu, nggak tahu kenapa ada aja gitu pikiran itu tuh sekelebat gitu, jadi kayak gak bisa pasrahin ke Allah gitu, padahal bukan bukan itu sih maksudnya, kayak Iya, betul. pengen pengen menjaga aja, gak mau kehilangan lagi kayak bapak gitu. Soalnya waktu bapak kejang itu pulang dari rumah sakit sama kakak saya gitu dibawa di motornya. Terus saya ngerasa kayak kenapa sih nggak sama saya aja, kan kalau sama saya mah bawa motornya pelan-pelan. Bapak tuh maksudnya di kalau pegangan ke saya di motor gitu saya pegangnya kenceng dulu. Kalau nggak saya minta tolong orang. Kalau nggak saya bertiga gitu naik motor pegangin bapak gitu. Kenapa saya nggak bisa ada di posisi itu waktu itu, malah nggak di gitu lah pokoknya. Pengennya tuh Eh, pegang gitu. Dalam genggaman saya pengennya. iya. Jadi sebenarnya kalau dari Mbak Nisa sendiri kan sudah bisa melihat bahwa ini sebenarnya sudah harus dikurangi ya kan porsinya karena mulai mulai kerasa ada hal yang nggak nggak kurang wajar gitu kan. Iya. Gimana ya? Mungkin berasal dari rasa duka yang belum selesai. Jadi mungkin mm, minggu ke depannya kalau kita mau coba melepaskan itu perasaan perasaan kehilangan, ya kan? Awal menurut saya asalnya dari sana bahwa perasaan kehilangan itu belum belum selesai, belum rilis gitu. Belum ibarat itu ibarat apa ya? Ibarat gelas itu dia belum tumpah semua gitu. Jadi kita Masih ada susah mengisi sisa-sisanya gitu ya. isi yang baru gitu. Memang harus dihabisin dulu itu gelasnya itu. Min- Gelas kesedihannya itu harus ditumpah sampai habis supaya itu bisa membantu kita merasa lebih nyaman. Tapi kalau tidur suka bangun malam karena tidurnya sama ibu atau di kamar yang terpisah? Kamarnya beda, tapi Hmm. saya tuh suka tidurnya jadi kayak apa ya, jam 2 jam 3 karena kayak ngerasanya harus jagain. Gak bisa kalau tengah malam tidur terlalu nyenyak tuh gak bisa. Jadi kan kalau mama tuh suka bangun jam 3. Jadi kalau mama udah bangun tuh itu Jam jadwalnya 3. saya tidur. Jadi oh iya aman mama, oh iya mama udah bangun gitu. Soalnya kan mau apa, mama jangan dikunci, tetap aja dikunci. Jadi kan kayak bingung ya, pengen pengen banget buka kunci kamarnya, tapi kayak mama bilang kayak mama nggak bisa tidur kalau gak dikunci, tapi takut gitu. Jadi mama kunci. Pintunya mama sendiri yang Mama kunci kunci kan? ya dari dalam. Tapi Mbak Kalau merasa nggak aman malahan. iya takut, maksudnya kayak takut kenapa-napa di dalamnya gitu kan, kita Iya. mah enak-enak gitu ya tidur di kamar. Takutnya pagi-paginya, pokoknya ini tuh pikirannya negatif mulu, takut. eh Seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya kan suatu keberkahan kalau kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama dengan orang tua. Sebenarnya kalau mungkin bisa kita kurangi dan kita lebih fokus pada kebersamaannya. Iya, Ya, kalau kita iya. mencemaskan hal-hal yang belum kejadian, pikiran kita pasti akan ke sana terus dan kita bisa melewatkan hal-hal yang sebenarnya indah gitu kayak kita lagi makan bareng sama mama misalnya gitu. Makan bareng, masak bareng gitu atau belanja bareng. Kita bisa lebih menikmati hal-hal kebersamaan itu. Kan kita pasti tahu suatu hari juga kita akan berpisah kan. Iya sih. Tapi Iya. mungkin iya ya. Mungkin saya tuh ngerasanya karena waktu bapak meninggal tuh tiba-tiba tiba-tiba saya tuh ngerasa kayak oh ini waktunya saya ngejagain mama gitu.
Ya ampun, saya tuh sampai bapak meninggal tuh nggak nangis, kayak kayak nenangin semua keluarga yang nangis, kayak nggak usah nangis Bu. Iya udah ya sabar gitu. Sampai saya tuh beli bunga sendiri keluar, kayak sampai orang-orang tuh nanya, Nisa kan bapak kamu lagi meninggal kok kamu malah malah apa ya, nggak nangis gitu, kayak keluar terus beliin makanan buat yang ngegali makam bapak saya gitu. Pokoknya kayak nggak ada kesedihan, sampai guru saya tuh bingung kok si Nisa kayak gitu ya, padahal sampai waktu itu bapak saya nggak sadar aja tuh kan, keluarga saya bilang kayak coba ngomong gitu, apa di kuping bapak gitu. Saya tuh cuma ngomong gini, Pak tenang aja, nanti rumah Nisa yang kunciin gitu, Nisa yang kunciin. Jadi kayak tanpa saya sadari gitu ya, saya merasanya tenang aja, nanti tanggung jawab bapak tuh sama saya di handle-nya gitu. Padahal kayak ya udah pelan-pelan aja gitu ya, mesti lewatin prosesnya pelan-pelan aja. Tapi kayak mungkin karena itu ya, tiba-tiba sampai keluarga saya tuh ngomong kayak, ngapain yang kayak gitu diomongin gitu. Tapi nggak tahu itu spontan aja ngomong ngomong kayak gitu, tenang aja Pak, nanti nih yang jagain rumah gitu. Iya. Jadi memang proses berduka itu kan bertahap ya. Tapi kalau kita loncat ya gitu. Tapi bisa juga Jadinya sebenarnya kayak tidak gitu harus ya. berurutan juga sebenarnya. Bisa juga kayak rasa sedih, kehilangan itu datangnya belakangan karena situasi kita cepat tanggap mengerjakan hal-hal yang dirasa diperlukan waktu itu sehingga kita tidak punya kekurangan waktu untuk merasakan perasaan kita sendiri gitu. Nggak apa-apa, nanti minggu depan kita lanjutkan dengan itu Oke. ya, kita coba. Oke, makasih ya. Nah, terima kasih. Oke. Ya, Kita sama-sama. akhiri di sini. Boleh. Sampai jumpa, Mbak Nisa. Ya, makasih ya Mbak Dila. Sama-sama.